Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 7. Perumpamaan kota gaib. Sinfasyang. Sutra teratai episode 1055. Buddha memasuki ruang meditasi dan memberikan benih sebab dekat untuk jalinan jodoh. Buddha memasuki ruang meditasi dan duduk dalam keheningan. Puluhan juta koti makhluk masih memiliki keraguan, tetapi tiada seorang pun yang bisa ditanyakan. Itu sebabnya 16 orang samanera menggantikan untuk membabarkan ulang. Inilah sebabnya ada kumpulan penjalin jodoh pada persamuhan sutra teratai. Apakah kita masih ingat naskah sutra sebelumnya? Pada naskah sutra sebelumnya, Buddha Mahabhisna Zanabibu membabarkan sutra teratai karena jalinan jodoh sudah matang. Untuk jangka waktu yang sangat panjang, Sang Buddha telah memberikan pengajaran berdasarkan akar kapasitas. Hingga jalinan jodoh matang, 16 samanera memohon dharma sejati. Pada saat itu, Buddha Mahabhisna Zanabibu mulai membabarkan dharma agung, yakni sutra teratai yang menakjubkan. 16 samanera menerima dengan penuh keyakinan. Di antara para savaka ada juga orang yang mempunyai keyakinan dan pemahaman. Para makhluk tersisa yang puluhan juta koti jenisnya, semuanya memunculkan keraguan. Di naskah sutra sebelumnya, kita sudah memahaminya. Setelah Buddha Mahabhisna Zanabibu membabarkan sutra teratai, beliau memasuki samadhi dan duduk dalam keheningan. Sama seperti setelah Buddha Sakyamuni membabarkan sutra makna tanpa batas, juga berada di dalam kondisi samadhi yang sama. Dalam kondisi samadhi, terpancar sinar di antara kedua alisnya. Tidak bergerak untuk waktu yang sangat lama. Semua orang ragu. Kita harusnya masih ingat naskah sutra di bab pendahuluan sebelum sutra teratai. Buddha membabarkan sutra makna tanpa batas. Dapat dilihat setelah dharma sejati dibabarkan, masih harus tetap memasuki samadhi. Baik-baik merenungkan makna mendalam dari dharma. Harus sungguh-sungguh kita pahami pada saat duduk dalam keheningan. Ada orang yang pikirannya terbuka dan sepenuhnya mengerti ketika selesai mendengar. Mereka semua bersuka cita. Ada orang yang telah mendengar dan mengerti. Demikianlah dharma, adanya keyakinan, tetapi pengertian mereka belum sepenuhnya matang. Ada juga sebagian orang yang masih memiliki keraguan berdasarkan kapasitas para makhluk. Meskipun Sang Buddha merasa bahwa jalinan jodoh telah matang, tetapi kapasitas para makhluk masih belum cukup. Mereka yang memiliki kapasitas cepat matang telah duluan matang. Mereka yang belum matang tetap belum siap. Ini seperti bagaimana di dunia. Waktu adalah kekal. Sungai waktu begitu panjang, ruang begitu luas. Para makhluk terus bermunculan. Sama halnya, orang yang baik menerima jalan kebajikan dan mempraktikkannya. Dan mereka yang sifatnya belum kokoh, tidak bisa membedakan kebajikan dan kejahatan. Antara kejahatan dan kebajikan tidak tetap. Melihat orang baik, mereka mengikutinya. Mendengar ada orang jahat, juga mengikuti mereka. Demikian kapasitas para makhluk dari waktu awalnya. Pada zaman Sang Buddha, bukan hanya pada zaman Buddha Mahabhisna Zanabibu. Beberapa kalpa dahulu, sifat manusia adalah seperti demikian. Dari berkalpa-kalpa waktu awal dahulu sampai sekarang, kapasitas para makhluk juga sama seperti ini.
Mereka yang memiliki keyakinan untuk percaya, yang tidak berkeyakinan akan memiliki keraguan. Inilah kehidupan manusia. Oleh sebab itu, ketika Sang Buddha membabarkan Dharma, para Buddha berjalan di jalan yang sama. Buddha Mahabhisna Zanabibu dahulu juga demikian. Setelah mengajarkan Dharma, akan memasuki ruang meditasi dan duduk dalam keheningan. Ketika duduk bermeditasi, masih ada juga puluhan juta makhluk yang ragu. Kita sudah mengatakannya kemarin. Ada yang mengerti dan ada yang tidak mengerti. Ada yang mengerti bahasanya dan ada yang tidak. Ada orang yang sifatnya tidak sama. Ada para makhluk. Para makhluk adalah semua makhluk yang bernyawa. Manusia adalah salah satu dari para makhluk. Sebenarnya masih ada makhluk hidup yang lain. Sangat banyak jenisnya. Oleh sebab itu dikatakan para makhluk ada miliaran jenisnya. Jadi meragukan di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan ada banyak makhluk hidup. Kewelas asihan Buddha terhadap para makhluk yang masih memiliki keraguan di masa lalu, di kehidupan sekarang, tetap terus memberikan pengajaran kepadanya. Makhluk hidup di kehidupan sekarang, jika masih ada keraguan, maka taburkan satu benih untuknya dan akan memberikan pengajaran lagi di kehidupan berikutnya. Para makhluk dari masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Apakah sekarang berjodoh atau tidak berjodoh, tetap termasuk di dalam ini. Puluhan juta koti jenis makhluk. Ada yang memiliki keraguan dengan niat jahat. Ada juga yang memiliki keraguan dengan niat baji. Atau benar-benar ragu karena tidak mengerti. Semua ini ada, termasuk di dalam puluhan juta koti jenis. Sehingga ada niat baik di dalamnya. Dia tidak mengerti setelah mendengarkan dalam persamuhan Dharma. Masih juga tidak terlalu memahaminya. Orang seperti ini berpikir ingin bertanya lagi. Namun Buddha sudah memasuki samadhi. Mengingat kembali ke bab pendahuluan. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Buddha? Setelah selesai membabarkan sutra makna tanpa batas, apakah persamuhan ini belum selesai? Dharma sudah selesai dibabarkan. Bukankah seharusnya sudah bubar? Semua orang duduk di tempat tersebut, saling pandang dengan penuh tanda tanya. Di tengah situasi tersebut, ada Bodhisattva Maitreya dan Bodhisattva Manjusri. Muncul berinteraksi, situasi yang sama dengan ini. Ketika Buddha memasuki ruang meditasi, sudah mulai memasuki kondisi samadhi. Orang yang ragu bagaimana harus bertanya? Pada saat itu, ada 16 samanera mewakili untuk membabarkan kembali sutra ini. Sama seperti Maitreya yang memiliki pertanyaan. Kemudian bertanya kepada Buddha Manjusri. Bodhisattva Manjusri lantas menjelaskan kepadanya. Namun, pada situasi Buddha Mahabhisna Zanabibu, Khayalak harus bertanya kepada siapa? Ada 16 samanera sudah meyakini dan memahami secara mendalam. Mereka sudah yakin secara mendalam dan juga sudah paham, menerima dan mengamalkannya dalam praktik. Ini adalah 16 samanera menerima dan mengamalkan ajaran, sehingga mereka terhadap Dharma sudah sangat paham. Para khayalak tidak ada tempat bertanya. 16 samanera mulai menyebar ke berbagai penjuru.
untuk kembali mengulang pembabaran Sutra Teratai. Di persamuhan Sutra Teratai, 16 Samanera mengulangi pembabaran, sehingga di persamuhan Sutra Teratai ada banyak makhluk yang menjalin jodoh dengan 16 Samanera. Karena 16 Samanera mengulangi pembabaran, memecah keraguan dari puluhan juta koti jenis makhluk. Ada yang masih memiliki keraguan setelah mendengarkan masing-masing dari 16 Samanera. Berbagi kesan batin mereka mendengarkan Dharma, apa yang sudah mereka pahami, menjelaskannya kembali kepada orang-orang ini. Setiap orang dan setiap Samanera sama-sama memiliki ikatan jodoh timbal balik. Jadi, ini adalah kelompok penjalin jodoh. Buddha Sakyamuni adalah bagian dari 16 Samanera ini. Salah satu dari 16 Samanera, beliau pada persamuhan Sutra Teratai Buddha Mahabhisna Zana Bibu sudah mendengarkan dan memahami dengan jelas. Terhadap orang yang belum jelas, beliau mengulangi pembabaran yang sama untuk mereka, sampai mereka juga bisa meyakini dan memahami. Orang-orang ini adalah masa depan. Buddha Sakyamuni salah satu dari 16 pangeran. Buddha Sakyamuni sekarang ini orang-orang yang telah menjalin jodoh dengannya. Para penjalin jodoh pada persamuhan Dharma Buddha Mahabhisna Zana Bibu, kita sekarang memiliki jalinan jodoh, sehingga dapat mendengarkan Dharma, juga mendengarkan Sutra Teratai. Yakin kita juga hidup di zaman Buddha Mahabhisna Zana Bibu. Kita juga adalah salah satu dari puluhan juta koti jenis pendengar Dharma yang ragu dan curiga. Lalu setelah mendengarkan pembabaran salah satu dari 16 orang pangeran, Buddha Sakyamuni kita yang sekarang ini juga membabarkan Dharma kembali. Kita pada saat persamuhan Sutra Teratai, salah satu dari kumpulan yang menjalin jodoh dengan para pangeran. Sebenarnya, setelah Buddha Mahabhisna Zana Bibu memasuki samadhi, demi 16 pangeran dapat memperoleh pencapaian atau kesempatan. Buddha Mahabhisna Zana Bibu mengerti 16 orang pangeran telah memahami ajaran kendaraan besar, dapat meyakini, menerima, dan mengamalkannya dengan penuh keyakinan. Dengan berbagai kesan batin mereka, untuk orang-orang yang ragu dan curiga itu, 16 orang pangeran sudah pasti mampu memberikan penjelasan kepada mereka. Maka inilah yang disebut menjalin jodoh. Inilah alasan diadakannya persamuhan Sutra Teratai untuk menjalin jodoh dengan para makhluk. Apabila Buddha Mahabhisna Zana Bibu tidak memasuki ruang meditasi, puluhan juta koti orang ini, keraguan mereka sudah dapat dipastikan. Mereka akan bertanya kepada Buddha Mahabhisna Zana Bibu. 16 pangeran selamanya tidak pernah mendapat kesempatan. Maka ingin memberikan kesempatan kepada 16 orang pangeran. Ini adalah Buddha Mahabhisna Zana Bibu. Benih sebab untuk mendukung pencapaian 16 pangeran. 16 pangeran memiliki jodoh ini. Menjalin jodoh dengan para makhluk yang akan diselamatkan dan dibimbing di kehidupan yang akan datang. Menjalin jodoh Dharma. Kita sering mengatakan seperti ini. Mungkin kita adalah salah satu penjalin jodoh dari 16 Samanera. Di persamuhan Sutra Teratai Buddha Mahabhisna Zana Bibu
sejak masa kalpa tidak terhitung dari kehidupan ke kehidupan. Salah satu dari 16 samanera selalu begini, selalu mengikuti para makhluk yang berjodoh dengannya, selalu ke atas mencari jalan kebudayaan, ke bawah membimbing para makhluk tanpa henti memasuki kerumunan orang banyak, tanpa henti menciptakan jodoh penuh berkah, memupuk benih berkah, benih sebab dan kondisi pendukung sudah matang. Jadi, lebih dari 2000 tahun yang lalu, di Kapilawastu, Pangeran Siddhartha membina diri, mencapai pencerahan sempurna atau Sambodhi, dan menjadi seorang Buddha, menyelamatkan dan membimbing para makhluk. Ajaran Buddha Dharma diwariskan dan disebarkan hingga saat ini, sudah lebih dari 2000 tahun. Kita harus menyebarkan ajaran Buddha Dharma lebih luas lagi. Harus terus menyebar sampai ke masa depan, sampai masa Buddha yang akan datang terlahir ke dunia, kemudian dilanjutkan lagi. Buddha yang akan datang ini ada di masa sekarang. Jika terus berlanjut, itu akan berlanjut untuk waktu yang sangat lama. Masih akan tanpa henti dalam menerima pengajaran Buddha. Kita adalah salah satu dari makhluk hidup yang dalam pengajaran Buddha Dharma, Buddha Sakyamuni kelak akan menjadi salah satu yang mencapai kesempurnaan. Mungkin dalam masyarakat kita sekarang ini, salah satu ini adalah dari kehidupan ke kehidupan. Kita harus melanjutkan ajaran Dharma Buddha Sakyamuni. Di tengah orang banyak tanpa henti menerima ajaran Buddha Dharma, tanpa henti memasuki kerumunan orang banyak, juga sama memerlukan waktu yang sangat panjang dan lama. Oleh karena itu, kita harus baik-baik bersungguh hati terhadap siapapun. Kita harus memiliki kepercayaan diri, memiliki kesabaran. Bukankah kita sudah mengatakannya sebelumnya? 4 jenis pelatihan diri. Kita harus memiliki pelatihan jangka panjang, pelatihan tanpa sisa, pelatihan tanpa henti, pelatihan dengan penghormatan. Benar, kita harus melatih diri terus-menerus. Dalam proses pelatihan diri terhadap siapapun, kita harus menghormati dan menghargai. Setiap orang memiliki kemungkinan untuk mencapai kebudayaan di masa depan. Sama halnya di masa mendatang adalah yang mendengarkan Dharma, membabarkan Dharma, dan menyebarkan Dharma. Sama dengan 16 samanera. Ketika Buddha memasuki ruang samadhi, semua orang memiliki keraguan. Maka kita yang telah mendengarkan dan kita juga telah memahami. Setelah memahami terhadap mereka yang memiliki keraguan dan delusi, kita harus menggunakan apa yang kita pahami untuk mengubah delusi mereka. Mengubah delusi demi mereka ini. Demikian Dharma kemudian diteruskan. Saat ini seharusnya juga demikian. Pelatihan tanpa henti dan pelatihan tanpa sisa. Jangan membuang waktu. Pelatihan tanpa sisa. Tidak ada waktu yang tersisa bagi kita. Waktu sungguh tidak keburu. Maka jangan menyia-nyiakan waktu yang sisa. Harus melatih diri tanpa sisa dan pelatihan jangka panjang. Maka tanpa henti dalam jangka yang panjang dan tanpa sisa. Dan senantiasa genggam waktu serta hormat terhadap setiap orang. Harus menghargai. Ini adalah salah satu bentuk pelatihan diri kita. 16 samanera berlatih diri dengan demikian.
Demikian masing-masing di dunianya mencapai kebuddhaan. Buddha Sakyamuni adalah salah satunya. Kita adalah salah satu dari makhluk penjalin jodoh. Setiap orang adalah salah satu di antara mereka. Harus baik-baik menghormati diri sendiri. Pelatihan dengan penghormatan, menghormati orang lain. Mereka juga memiliki kemungkinan mencapai kebuddhaan di masa mendatang. Sehingga kita harus benar-benar bersungguh hati untuk menghayati bagian naskah sutra ini dalam waktu yang panjang. Kita adalah demikian menjalin jodoh di tempat pencapaian pencerahan ini. Mari kita lihat naskah sutra yang sebelumnya. Di antara kumpulan Srawaka juga terhadap mereka yang meyakini dan memahaminya. Para makhluk tersisa yang puluhan juta koti jenisnya, semuanya memunculkan keraguan. Buddha membabarkan sutra ini selama 8.000 kalpa tanpa pernah berhenti. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Tanpa pernah berhenti setelah membabarkan sutra ini. Tanpa pernah berhenti setelah Buddha membabarkan sutra adalah demikian, terus berlanjut, tidak pernah berhenti. 16 Samanera juga demikian, tidak berhenti melatih diri setelah membabarkan Dharma Agung, seperti setelah sutra tanpa batas memasuki samadhi. Buddha Sakyamuni memasuki samadhi. Setelah itu mulai membabarkan sutra teratai. Buddha Sakyamuni membabarkan ajaran dari kendaraan besar selama 7 atau 8 tahun. Namun, Buddha Mahabhisna Zanabibu membabarkan sutra ini selama 8.000 kalpa tanpa pernah berhenti. Juga demikian mempraktikkan dalam ajaran kendaraan besar, membabarkan ajaran dari kendaraan besar tanpa pernah berhenti. Demikian setelah membabarkan sutra ini, naskah sutra selanjutnya. Setelah membabarkan sutra ini, lalu memasuki ruang meditasi dan berdiam dalam meditasi mendalam selama 84.000 kalpa. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Tanpa pernah berhenti, berdiam dalam meditasi mendalam selama 84.000 kalpa. Membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk membabarkan dan menjelaskannya, mempraktikkan dalam tindakan nyata selama 7 atau 8 tahun. Buddha Sakyamuni juga demikian, membutuhkan waktu selama 7 atau 8 tahun. Sambil membabarkan Dharma juga mempraktikkan dalam tindakan nyata. Tanpa pernah berhenti, waktu tanpa berhenti dan tidak membuang waktu. Tanpa pernah berhenti. Setelah selesai membabarkan, mulai masuk ruang meditasi untuk beristirahat. Tapi memasuki ruang meditasi adalah berdiam dalam meditasi mendalam selama 84.000 kalpa. Memasuki ruang meditasi dan benar-benar dalam meditasi. Setelah membabarkan sutra ini, lalu memasuki ruang meditasi. Sehabis membabarkan sutra teratai, sutra menerangkan tentang ajaran samadhi, menasehati para makhluk agar dalam kondisi luang dan tenang dapat berlatih untuk memusatkan pikiran. Buddha muncul ke dunia sebagai contoh bagi semua orang. Makanya, sehabis membabarkan sutra lalu memasuki ruang meditasi. Ini menunjukkan bahwa setelah membabarkan sutra teratai, Sang Buddha ingin semua orang mengetahui tentang samadhi, yakni sila, samadhi, dan kebijaksanaan.
Setelah mendengarkan sutra, hati kita harus menerima dan menegakkan dengan baik. Jangan ada perilaku yang salah. Kita harus mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Bahkan, jika semua orang mendengar Dharma dan percaya, hati kita harus teguh. Jadi, kita dapat memahami samadhi dengan jelas. Janganlah ketika mendengarkan Dharma hanya sekadar mendengar. Saat turun atau bubar, pikiran buyar dan bergosip. Ketika mendengarkan Dharma, sangat bersungguh hati. Namun, di luar waktu mendengarkan Dharma, pikiran pun buyar dan bergosip, membicarakan hal-hal kosong panjang lebar yang tidak berguna. Ini sudah tidak benar. Setelah mendengarkan Dharma, hati kita harus dalam samadhi. Begitu pula saat samadhi di kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari juga dalam keadaan samadhi. Oleh karena itu, kita harus berlatih ajaran samadhi. Tentu saja, jika ada waktu untuk menyelaraskan energi dalam tubuh dengan baik. Tenanglah sedikit dalam kehidupan sehari-hari. Hati juga perlu samadhi. Inilah yang harus kita pelajari. Bagaimana supaya pikiran kita tidak buyar dan berbicara tidak ngelantur. Kita dapat berbicara tanpa ngelantur dan pikiran tidak buyar. Apa yang membuat kita semua beranjali jika saat kita ingin makan? Supaya pikiran tidak buyar dan berbicara ngelantur. Prinsip yang sama dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran harus samadhi, jangan buyar. Menasehati para makhluk agar dalam kondisi luang dan tenang dapat berlatih untuk memusatkan pikiran. Maka, menasehati para makhluk agar dalam kondisi luang dan tenang dapat berlatih untuk memusatkan pikiran. Buddha menasehati dan membimbing kita ketika dalam kondisi luang agar bisa memusatkan pikiran. Inilah bagaimana Buddha selama hadir di dunia menjadi teladan bagi semua orang. Melalui tindakan nyatanya selama di dunia, Buddha menunjukkan kepada yang lain bagaimana kita tidak boleh membuang waktu, menyia-nyiakan waktu, dan tidak membiarkan waktu lewat begitu saja. Kalau kita tidak memusatkan pikiran dengan batin yang tidak tenang, keyakinan yang tidak kokoh, ini sungguh sia-sia. Jadi setelah Buddha selesai membabarkan sutra, Buddha masih menggunakan waktu yang lama untuk bersamadhi. Buddha sedang memberikan contoh bagi yang lain. Jadi karena hal ini, Buddha berwujud dalam rupa ini. Setelah selesai dengan sutra, Buddha masuk ke dalam ruang meditasi. Buddha tidak membuang waktu setelah membabarkan sutra. Bahkan yang maha tersadarkan yang telah mencapai kebuddhaan tidak menyia-nyiakan waktu. Bagaimana dengan kita sekarang? Praktisi yang masih mengejar Dharma Buddha harus lebih giat bersemangat lagi. Berdiam dalam meditasi mendalam, dalam bahasa Sanskerta adalah dhyana. Di sini dikatakan sebagai keheningan dan kemusnahan. Samadhi yang terampil ada memasuki, berdiam, dan keluar darinya. Sebelumnya disebutkan tentang ruang meditasi. Itulah memasuki samadhi. Sekarang dikatakan berdiam dalam meditasi mendalam. Berdiam dalam meditasi mendalam. Master Zen kuno berkata, mengangkut kayu bakar dan mengambil air, tiada yang bukan meditasi. Di dalam lingkungan kehidupan sehari-hari, tiada yang bukan meditasi. Jadi, meditasi adalah samadhi. Dalam bahasa Sanskerta adalah dhyana. Ketika kita menerjemahkan kata ini, artinya keheningan dan kemusnahan, samadhi yang terampil. Batin kita senantiasa di dalam kondisi yang tenang dan hening. Ketika kita sudah menghapus segala kerisauan, disebut
dengan keheningan dan kemusnahan, samadhi yang terampil. Batin kita murni, berada di dalam kondisi yang tenang dan hening. Tidak ada pikiran yang bercabang, tidak ada kerisauan. Ini dinamakan kemusnahan. Jadi ini disebut keheningan dan kemusnahan. Samadhi yang terampil dalam proses pelatihan diri kita ini disebut dengan nirwana dengan sisa. Nirwana dengan sisa adalah kita masih dalam pelatihan diri. Yang perlu kita pelajari, kita harus mempelajari bagaimana tenang. Jadi, kita perlu duduk atau samadhi agar pikiran kita tidak buyar. Ini juga semacam kesehatan tubuh dan batin. Dari duduk atau samadhi semacam ini, menyelaraskan tubuh dan batin kita. Kita telah meninggalkan tempat samadhi dan menghasilkan lebih banyak waktu setiap hari. Yang paling penting adalah pelatihan yang membuat pikiran kita baik dalam keheningan maupun dalam berinteraksi, tidak meninggalkan batin yang tenang dan hening, melenyapkan niat pikiran kerisauan. Ini semua dalam pelatihan diri kita. Inilah hasil pelatihan diri kita. Jadi naskah sutra berikutnya mengatakan demikian. Ruang penuh keheningan memiliki makna memasuki samadhi. Memasuki ruang meditasi artinya memasuki samadhi. Memasuki samadhi di tempat yang hening. Lama waktunya adalah selama 84.000 kalpa. Waktu yang demikian panjang, selama 84.000 kalpa, tubuh dalam samadhi sebanyak kalpa ini, bila menunjukkan dharma, adalah ingin menghimpun dan menenangkan 84.000 noda batin dan kerisauan. Tubuh dalam samadhi dapat dilihat. Tubuh duduk di sana, meditasi dalam waktu lama, sebanyak kalpa ini. Setelah melewati waktu yang begitu lama, ini melambangkan dharma ini. Sering mengatakan pada kalian, jangan sia-siakan waktu. Berapa jam dalam sehari? Apakah tahu? 86.400 detik. Begitu lama. Duduk sepanjang hari. Apakah kita ada caranya? Dengan begini, memasuki ruang penuh keheningan. Sedetik pun pikiranku tidak tergoyahkan. Lihatlah, kita makhluk awam menggunakan hari-hari kita, batin kita sepanjang hari selama 86.400 detik. Apakah batin kita berada di kondisi yang tenang dan hening tanpa ada kerisauan? Apakah kita dapat melakukannya? Tetapi Buddha selama 84.000 kalpa, tubuh dan batin selalu berada dalam kondisi samadhi. Dalam waktu yang lama untuk menunjukkan dharma, menyatakan kita perlu menghimpun dan menenangkan 84.000 noda batin dan kerisauan. Kerja keras dalam waktu sehari, lebih dari 80.000 detik selama 86.400 detik di dalam benak kita. Tidak tahu telah terlintas berapa banyak ketidaktahuan dan kerisauan. Apakah kita ada cara untuk menghimpunnya? Menghimpun semua dalam sebersit niat. 84.000 kerisauan. Apakah kita dapat menghimpunnya menjadi sebersit niat? Sebersit niat pikiran yang jernih tanpa ternoda. Dapatkah kita menghimpunnya menjadi sedemikian? Buddha membabarkan sutra selama 8.000 kalpa, kemudian memasuki ruang meditasi dan berdiam selama 84.000 kalpa. Artinya, Buddha memasuki
ruang meditasi mendalam dan tidak pernah bangkit dari duduk seluruhnya sebanyak kalpa ini. Memasuki ruang meditasi selama 84.000 kalpa. Ini menandakan Buddha memasuki ruang meditasi mendalam dan tidak pernah bangkit dari duduk. Dan seluruhnya sebanyak kalpa ini melalui waktu yang begitu lama. Kekuatan samadhi tersebut, Buddha Mahabhisna Zanabibu membabarkan Dharma selama 8.000 kalpa. Kemudian memasuki ruang meditasi dan berdiam selama 84.000 kalpa. Ini menunjukkan secara umum disebutkan kalau waktu pembabaran Dharma dan berdiam dalam samadhi. Secara umum disebutkan kalau waktu pembabaran Dharma dan berdiam dalam samadhi adalah sangat lama. Demi memudahkan penjelasan tentang panjangnya usia Buddha. Singkat kata, kita harus memahami setelah Buddha Mahabhisna Zanabibu membabarkan Dharma, tiada lain adalah tinggal di dalam kondisi samadhi. Buddha Mahabhisna Zanabibu selama 8.000 kalpa membabarkan Dharma. Akan tetapi Sang Buddha, Buddha Sakyamuni, selama 7 hingga 8 tahun juga membabarkan Dharma. Waktu yang dilewati seluruhnya dalam kondisi samadhi. Kekuatan samadhi tidak terlantar. Demikian sebagai contoh yang baik. Waktu sangatlah panjang juga di dalam kehidupan sehari-hari. Saat membabarkan Dharma, saat di tengah kehidupan, menjalani kehidupan. Sama halnya dengan kondisi samadhi. Waktu sangatlah panjang. Demi memudahkan penjelasan tentang panjangnya usia Buddha. Pada masa Buddha Mahabhisna Zanabibu yang demikian panjang, saat ini Buddha Sakyamuni waktunya pendek. Waktu Buddha Mahabhisna Zanabibu cukup panjang. Waktu Buddha Sakyamuni cukup pendek. Hal ini dikarenakan kekuatan karma kita semua para makhluk. Kehidupan manusia dan para makhluk sangatlah pendek dan menderita. Kehidupan manusia sangatlah pendek. Bukan hanya waktu yang demikian pendek, ditambah lagi ketidakkekalan dan lain sebagainya. Kita lebih tidak boleh lengah. Jangan ada kelengahan yang demikian. Demikian beristirahat ataupun membuang waktu. Kita harus bersungguh hati merasakan maka ruang meditasi, tempat memasuki samadhi. Ruang meditasi adalah tempat memasuki samadhi. Ruang meditasi, tempat memasuki samadhi. 80-an ribu jangka waktu berdiam dalam samadhi. Buddha jana memasuki samadhi adalah benih sebab dekat untuk jalinan jodoh. Karena memasuki samadhi tanpa keluar darinya, ada puluhan juta koti makhluk yang masih memiliki keraguan. Tetapi tiada seorang pun yang bisa ditanya. Makanya 16 orang pangeran membabarkan ulang Sutra Teratai. 80-an ribu waktu berdiam dalam samadhi. 84.000 kalpa adalah berdiam dalam samadhi. Batin menyatu dalam samadhi. Buddha Mahabhisna Zanabibu memasuki samadhi adalah benih sebab untuk menjalin jodoh. Ini adalah agar para samanera. Ini adalah kesempatan. Beliau pada waktu itu memasuki samadhi. Pada saat itu, ada orang meragukan dharma kendaraan besar ini. Karena ada orang-orang ini, maka ada 16 samanera yang akan menguraikan delusi mereka, membabarkan dan menjelaskan ke mereka, agar mereka dapat mengikis delusi mereka, membangun keyakinan mereka
Ini adalah penjalin jodoh. Dharma yang dibabarkan Samanera saat itu kemungkinan kita ada di mana. Tapi apakah kita ada memahaminya secara menyeluruh? Percaya, kita di masa lalu adalah orang yang berkapasitas sedang, bukan berkapasitas unggul mendengarkan Dharma. Kita orang yang berkapasitas sedang dalam mendengarkan Dharma, hanya memahami setengah. Bisa saja setelah mendengarkannya, meyakininya, setelah berlalu melupakannya. Ini adalah yang berkapasitas sedang. Tetapi masih ada mendengarnya. Ada jodoh atau orang yang berkapasitas tumpul. Mendengar tetapi masih tidak mengerti. Bagaimana ketiga kapasitas akan selamanya ada di kerumunan orang? Selamanya ada di komunitas pelatihan diri. Sama, semua ada kapasitas tinggi, menengah, dan rendah. Dunia ini memang begitu. Jika semua manusia memiliki kapasitas tinggi, dunia ini tidak akan ada noda. Dunia ini akan dinamakan tanah suci. Dunia ini masih demikian banyak kerumitan. Hawa noda masih begitu berat. Itu karena kita memiliki kapasitas yang berbeda saat mendengarkan Dharma. Kapasitas tinggi, menengah, dan rendah. Maka ada orang yang dapat yakin dan menerima Dharma, memahami prinsip kebenaran yang mulia, dan membangun tekad yang tidak ada taranya. Namun, kebanyakan orang, puluhan ribu koti jenis makhluk, tetap terdelusi. Pada masa periode Buddha Mahabhisna Zanabibu demikian, apalagi masa Buddha Sakyamuni. Apalagi masa kita sekarang ini. Demikianlah orang yang berkapasitas tinggi, menengah, dan rendah, sangat tidak merata. Setelah Buddha Mahabhisna Zanabibu memasuki Samadhi, itu untuk memberi kesempatan pada para pendengar Dharma agar dapat menjadi pembabar Dharma. Di masa depan, mereka bisa menjadi orang yang mewariskan Dharma. Inilah cara Buddha Mahabhisna Zanabibu mendidik muridnya. Ini adalah memasuki samadhi demi benih sebab mereka di saat ini. Inilah masa periode Buddha Mahabhisna Zanabibu. Masa periode Buddha Mahabhisna Zanabibu adalah benih sebab di saat itu. Sebenarnya, saat jalinan jodoh ini dimulai, harus melalui waktu yang sangat lama lagi. Berapa lamakah kalpa sebanyak butiran debu? Masa tanpa awal dari masa tanpa awal demikian lamanya. Dekat yang dimaksudkan di sini adalah di masa Buddha Mahabhisna Zanabibu itu. Hubungan dengan masa mendidik 16 pangeran itu adalah sangat dekat. Adalah karena memulai di masa itu, masa yang begitu panjang di masa mendatang. Kalpa sebanyak butiran debu. Jadi, di bab perumpamaan kota gaib, mulai mengatakan kalpa sebanyak butiran debu. Kalpa sebanyak butiran debu dari kalpa sebanyak butiran debu di tengah masa tanpa awal dari masa tanpa awal dulu. Ini adalah menjelaskan sangat lama, yaitu adalah masa mendatang dari dimulainya saat itu. Jadi karena memasuki samadhi tanpa keluar darinya, ini adalah kesempatan untuk menyempurnakan murid. Ada puluhan juta koti makhluk yang masih memiliki keraguan, tetapi tiada seorang pun yang bisa ditanya. Begitu banyak orang mendengarkan Dharma. Buddha Mahabhisna Zanabibu membabarkan Dharma. Walaupun sudah menggunakan waktu yang begitu lama, juga masih ada sangat banyak orang.
tak terhingga ada puluhan juta koti makhluk yang masih memiliki keraguan. Jadi, tiada seorang pun yang bisa ditanya. Dengan sendirinya, Samanera bisa membabarkan Dharma untuk mereka. Ini adalah di zaman Buddha Mahabhisna Zanabibu. Sebenarnya seperti ini terus sampai sekarang. Zaman Buddha Sakyamuni 2500 tahun lebih dulu. Orang dengan kapasitas unggul, sedang, dan rendah juga sangat banyak. Setelah menjadi monastik, hati yang menyimpan kecurigaan di sisi Sang Buddha juga ada biksu yang seperti ini. Seorang biksu muda berpindah patah di luar, melihat seorang gadis yang cantik. Jalinan jodoh itu mengikat begitu dalamnya dalam hati biksu muda ini. Demikian terus-menerus mengikat, batin sendiri terus-menerus mengikatnya. Paras cantik gadis itu, rupa ini terus berada dalam batinnya. Dalam rupa timbul nafsu keinginan, tiada terlupakan. Dalam rupa timbul delusi ini, dia sakit. Sesama praktisi di dalam sangha melihat hanya demi masalah ini. Demikian panjang waktunya, tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Semua orang bergiliran menasehatinya. Tetapi, bagaimanapun menasehati, dia juga mengatakan demikian. Prinsip kebenaran yang kalian katakan, saya semua mengetahui. Akan tetapi, hati saya terus-menerus melekat, tidak dapat dilepaskan. Sebenarnya, karena apa? Begitu cantik. Ini jika dalam pelukanku, betapa bagusnya. Sesama praktisi tak berdaya. Meminta bimbingan dari Buddha. Bagaimana baiknya? Penyakit batinnya sudah sangat berat. Buddha mengatakan, panggil dia ke sini. Saya akan memenuhi harapannya. Biksu muda itu sangat senang. Segera datang ke hadapan Buddha. Buddha mengatakan, semua orang ikut saya keluar untuk memenuhi harapan biksu muda ini. Sangat senang, tetapi hati sesama praktisi ada keraguan. Bukankah para praktisi harus murni? Biksu muda ini batinnya ternoda begitu berat. Kenapa Buddha hendak memenuhi harapannya? Sehingga semua orang sangat penasaran. Demikian mengikuti Buddha keluar sampai ke rumah gadis itu. Kenapa keluarga ini? Kenapa sedang berkabung? Ada masalah apa? Rupanya gadis ini pada beberapa waktu yang lalu telah meninggal. Sekarang orang tuanya mengatakan, kita tidak rela mengantarkannya ke tempat kremasi. Masih ada di rumah. Buddha membawa serta biksu itu dan mengatakan, saya pergi melihatnya. Biksu masuk ke dalam. Buddha dan para praktisi masih belum sampai. Sudah mencium aroma yang sangat bau. Jalan mendekati di depan jasad ini, seluruhnya telah membengkak. Lagi pula telah keluar air dari jasad, sehingga sangat bau. Seluruh wajah telah membengkak. Tubuh yang sangat menakutkan. Buddha menghadap kepada biksu muda ini dan mengatakan, sini, kamu mendekat ke sini. Saya tidak mau, saya tidak berani. Bukankah kamu sangat suka? Segera bertobat kepada Buddha. Buddha, saya sesaat tersesat dalam delusi. Saya terpikat oleh rupanya. Melupakan ajaran Buddha kepada kita, merenungkan bahwa tubuh ini tidak bersih. Saya sudah memahami. Buddha, saya bertobat. Buddha menggunakan cara demikian mendidik muridnya, sehingga kita harus bagaimana melepaskan delusi ini. Praktik nyata pada lingkungan kita,
nafsu keinginan kamu begitu besar, bagaimanapun tidak mampu, hanya demi rupa, demikian sakit. Lihatlah, nafsu birahi demikian. Apakah adalah benar dan nyata? Apakah adalah bersih? Harus merenungkan bahwa tubuh ini tidak bersih. Batin ini telah terputus. Batin untuk melatih diri terputus. Jika kita bisa latihan tanpa henti, tidak berhenti, ajaran yang dibabarkan oleh Buddha merenungkan bahwa tubuh ini tidak bersih. Apa yang perlu melekat dan mendambakan terhadap nafsu birahi? Kita harus melatih diri baik-baik dengan jangka waktu panjang. Kita jangan menyia-nyiakan waktu kita. Waktu sangatlah pendek. Beberapa hari yang lalu sangat cantik dan berjalan di jalan. Beberapa hari kemudian telah meninggal, berubah menjadi jasad demikian. Kehidupan manusia tidak kekal. Ini adalah proses pembabaran Dharma dari Buddha. Pada keseharian, setiap orang harus masuk ke tengah orang banyak untuk memahaminya. Memahaminya, menapaki jalan bodhisatwa, yaitu harus memahami dari tengah orang banyak demikian untuk memperkokoh batin pelatihan kita sehingga waktu yang panjang dan lama kita harus menghimpun pada satu batin pikiran bercabang-cabang yang sebanyak 84.000 menghimpun menjadi sebersit pikiran dan tekad. Jika dapat demikian, yaitu praktisi yang sejati, sehingga kita harus senantiasa bersungguh hati